Salam pemirsa, berjumpa lagi dalam pembelajaran firman Tuhan yang masih tetap di dalam kitab Amsal. Sebelum mulai, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Janganlah tawar hatimu, hanya percaya saja, gemar lakukan wajibmu, minta dan terima kuasa. Jangan undur, maju saja, jangan undur dalam susah, Tuhan akan lindungkan. Harap saja, harap saja, puji Tuhan dalam susah, haraplah pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah apa yang akan kami pelajari bersama dengan Tuhan saat ini mengenai pengharapan orang benar akan menjadi sumber Engkau di dalam hidup kami, di dalam keseharian hidup kami, supaya Engkau dinyatakan, dimuliakan melalui pengharapan yang ada di dalam kami, sehingga menjadi kesaksian bagi tetangga, bagi sahabat, bagi teman-teman, bagi siapapun yang berhubungan dengan kami. Kami meminta ini dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Dalam Amsal 12, fokus dalam Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Apakah bukti kebenaran yang kita miliki dari ayat ini? Timbul pertanyaan. Apakah bukti kebenaran yang kita miliki dari ayat ini? Apakah contoh-contoh yang Anda telah lihat atau dengar oleh mana kebenaran rohani ini telah diungkapkan? Sebaliknya, hal-hal apakah yang telah Anda lihat yang mengartikan bahwa paling tidak Anda harus menerima ayat ini oleh iman? Karena biasanya saudara, dunia dewasa sekarang ini tidak terlalu suka dengan yang namanya terlalu jujur. Katanya orang terlalu jujur tidak akan mendapat untung. Inilah konsep dunia sekarang ini. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan melalui Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Di dalam Amsal 11, meskipun itu menyentuh begitu banyak topik, apakah beberapa berkat besar yang datang kepada orang setia yang bertentangan kepada apa yang terjadi kepada orang yang jahat. Jadi ada dua kelas di sini di dalam Amsal pasal 11. Bagaimana dengan kelas orang yang benar atau yang dibahas di dalam Amsal pasal 11 ini, pengharapan orang benar? Kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, apa yang firman Tuhan katakan? 2 Korintus 4 ayat 18. Dua Korintus 4 ayat 18. Pengharapan orang benar. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang menolong, bahkan memotivasi orang benar untuk hidup benar. Oleh karena pengharapan mereka pada masa depan, maka orang benar berperilaku dengan kerendahan hati, jujur, dan belas kasihan. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita barusan baca. Tetapi di sisi yang lain, dalam Amsal pasal 11 ini, di sisi yang lain, ada kelas, yaitu orang yang jahat. Apa yang dilakukan oleh orang yang jahat? Bagaimana kehidupan mereka? Apa pengharapan mereka setiap hari? Apa cara-cara mereka? Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka lihat dan hadiah yang langsung. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang 2 Korintus 4 ayat 18 katakan. Di mana kalau orang jahat, mereka hanya peduli dengan apa yang mereka lihat dan hadiah yang langsung. Mereka memikirkan diri mereka sendiri sebelum orang lain dan akan mengambil bagiannya dengan menipu dan mengkhianati orang lain. Misalnya, para penjual yang menipu para pelanggan mereka barangkali mendapat hadiah langsung dengan harga yang tinggi, tetapi mereka akhirnya bisa kehilangan pelanggan mereka dan usaha mereka mungkin gagal. Kita lihat Amsal 11 ayat 18 katakan sehubungan dengan hal ini. Amsal 11 ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Mendapat pahala yang tetap. Firman Tuhan katakan, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Mereka mau menghasilkan sesuatu yang instan. Mereka menginginkan sesuatu yang instan. Mereka mengusahakan sesuatu yang instan. Tetapi Alkitab katakan, mereka atau orang fasik ini, kelas yang berbeda menurut Amsal 11 ini, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Sia-sia. Tapi kalau kita lihat, banyak orang mengatakan bahwa orang fasik itu kaya. Mereka menggunakan laba yang tidak jujur, tetapi mereka tidak berkekurangan kelihatannya. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan bahwa sia-sia apa yang mereka rancangkan. Tetapi siapa menabur kebenaran? Nah, ini kelas orang benar, pengharapan orang benar, topik pembahasan kita, topik pembelajaran kita. Mendapat pahala yang tetap. Mendapat pahala yang tetap. Sering orang tua kita mengatakan ada satu peribahasa, sedikit-sedikit menjadi bukit. Dalam kehidupan kita sehari-hari, cara berpikir, cara berharap orang yang benar, orang yang di dalam Tuhan, adalah orang-orang yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kerendahan hati.
untuk menanggung segala sesuatu. Mereka mau melewati langkah demi langkah, mau memperhatikan hal-hal yang kecil, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang besar nanti. Tetapi, kelas yang berbeda dari orang fasik, orang yang tidak benar, mereka membuat hal-hal yang instan, didapat dengan cara yang cepat, tetapi Alkitab katakan mereka sia-sia adanya. Pikirkan beberapa keputusan yang Anda harus buat dan bagaimana Anda memutuskannya. Berapa banyakkah faktor-faktor perencanaan jangka panjang di dalam pilihan-pilihan Anda? Jadi di mana kita berada dalam dua kelas ini? Di mana posisi kita? Apakah kita berada di pengharapan orang benar atau pengharapan orang fasik? Sebagai ayat terakhir, mari kita baca di Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Biarlah Yesus yang menjadi pengharapan kita, orang-orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Yesuslah setiap hari yang menjadi sumber pengharapan orang-orang yang tetap bersandar kepada jalan-jalan kebenaran. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang datang kepada kita, pengharapan orang benar adalah ada di dalam kesabaran. Kesabaran berjalan bersama dengan Yesus. Kita akan menutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran ini. Terima kasih untuk perubahan sikap hidup kami sehari-harian. Kami sama-sama berdoa buat setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Biarlah hati mereka juga dibaharui dari hari ke hari. Mereka memiliki pengharapan yang benar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.